Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat budaya, kita masih bersama di Nusantara Pagi dan masih bersama Richard Ferdinand. Dan sekarang kita sudah ada di obrolan komunitas ya. Hari ini kita akan membahas mengenai menemukan kedamaian batin melalui hipnoterapi dan juga self ya. Dan saat ini saya Richard Ferdinand ini tidak sendiri tapi sudah bersama dengan dua narasumber kami. Mereka boleh hadir ya, sahabat baik kami. Iya, saya menyapa dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama saya menyapa dulu untuk Ibu Angriana Escape NS, benar ya? Ya benar. Iya, sehat Ibu? Sehat, Amin. alhamdulillah. Kemudian saya menyapa juga untuk Ibu Hikmawati SPD MPD. Selamat pagi juga. Oke. Nah, sahabat budaya, kedua sahabat baik kami ini, mereka adalah ketua komunitas sejiwa dan juga wakil ketua komunitas sejiwa ya, self healing dan majelis ilmu wanita, benar ya? Betul. Ya, benar. Oke, saya mau ke Ibu Ariana dulu. Ibu mohon izin Ibu. Ya, Bu Ana aja. Ya, Bu Ana. Oke, iya. Nah, selaku ketua komunitas sejiwa, ini boleh cerita Ibu sampai akhirnya memutuskan untuk gabung di sejiwa dan akhirnya dipercayakan menjadi sebagai ketua Bu ya. Ini tentu sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Aku bilang mohon izin Ibu boleh cerita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi komunitas ini merupakan komunitas yang baru yang dibentuk oleh kami berdua dengan berdasarkan pada keprihatinan kami melihat fenomena yang ada saat ini di mana banyak yang membutuhkan wadah untuk melepas emosi, wadah untuk berbagi, menguatkan kesehatan mental satu sama lain. Oleh karenanya komunitas ini baru kami bentuk Pak, tanggal 27 Oktober tahun 2024 kemarin. Waduh, kalau aku misalnya emosi aku pasti nyanyi, teriak nyanyi. Ini baru banget, ini masih segar lah. Masih segar. Tapi sebenarnya untuk keinginan membentuk ini tuh udah lama banget. Udah lama banget ada kepikiran. Cuman baru ketemu partner yang pas untuk kayak kita perlu deh bikin ini. Kayaknya banyak yang butuh deh. Ayo kita bikin seperti ini. Teman duet ya? Iya kayak teman gitu. Duet yang pas ya? Iya, dan benar-benar ini kita ingin sama-sama. Karena mungkin setiap orang itu punya luka ya. Kayaknya nggak ada deh orang yang nggak punya luka. Nggak punya luka. Betul. Oleh karenanya sangat-sangat kita butuh, kebanyakan kan organisasi ataupun kegiatan tuh berbayar mahal untuk apalagi tapi mental health ini. Tapi kalau tanggal muda nggak luka Bu, tanggal tua bisa luka. Ya gitu lah, belum tentu loh Pak. Ada gitu juga ya? loh orang yang harta bergelimang tapi terluka. Betul. Gitu. Inilah dia kami bikin ini karena selain untuk kami pribadi juga untuk orang banyak harapannya. Ya kayak gitu. Nah kalau untuk Ibu Hikmah sendiri akhirnya bersama-sama dengan Ibu Ariana ini gimana akhirnya memutuskan untuk agaknya kita cocok nih. Betul sekali. Jadi sebenarnya panjang ceritanya. Kalau saya pribadi punya juga perjalanan spiritual dan emosional yang mendukung lahirnya
komunitas ini, mendengar banyak cerita sana sini, konflik sana sini, dan ya qadarullah itu pasti atas izin Allah. Allah pertemukan, termasuk bertemu dengan Kak Anggriana yang semisi lah begitu. Dan saya juga sempat mengikuti suatu forum perdamaian dunia, di mana di situ saya masih bertanya-tanya sebenarnya, saya masih menyimpan tanya seusai forum itu. Saya menarik satu kalimat bahwa jangan memimpikan perdamaian dunia dulu sebelum setiap pribadi manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, saya bertanya, berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? Nah, lantas setelah itu mulailah di diri sendiri mulai banyak ujian apa segala macam, entah ujian dengan teman, ujian dengan keluarga, ujian di masyarakat, dan itu membuat saya betul-betul berjuang untuk, istilahnya berjuang untuk keluar dari masalah itu perjalanan spiritual dan emosional yang luar biasa. Dan saya mau orang tahu bahwa kamu bisa bebas dari emosional itu dengan jalan ini loh. Dan qadarullah kemarin dapat certify dari salah satu metode terapi itu yang namanya SEFT. Saya bilang, aduh saya semisi nih gitu. Oh ternyata ada ilmiahnya ya gitu. Dan itu saya dapat info itu dari beliau, dari Kak Ana gitu. Dek, ini ada terapi nih, bisa dipakai untuk semua kalangan, bukan hanya di bidang kesehatan maupun psikologi gitu. Karena kan saya basicnya sebenarnya bukan dari kesehatan maupun psikologi ya. Saya dosen bahasa Inggris. Nah, tapi saya menerapkan SEF ini, metode ini di anak didik saya gitu. Jadi ini semua sebenarnya bisa digunakan oleh semua kalangan. Jadi sebenarnya kan dari story sejarah yang ada yang mendukung, ada penguat di belakangnya. Kemudian akhirnya sampai bisa ketemu, kemudian perjalanan sebenarnya tidak mudah, betul, tidak mudah. Ya, karena maksudnya meyakinkan diri dulu nih ceritanya sebelum akhirnya memutuskan untuk berbagi ke sesama. Ya, ini kan tentunya sebuah hal yang tidak mudah ya, maksudnya tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan gitu ya. Nah, kalau sebelum kita menuju ke tema besar kita pagi ini, mohon izin untuk Ibu Ana, tantangan apa ya, maksudnya yang akhirnya aduh ini kira-kira bisa nggak ya? Nanti boleh disambung ya sama Ibu Hikmah. Tadi tantangannya itu yang pertama, karena masih banyak di antara kita yang belum mau all out untuk menyatakan apa luka yang sedang dirasakan, belum mau all out, semuanya masih merasa saya baik-baik saja. Kan tidak mudah ya, maksudnya supaya orang tuh mau. Benar, apalagi sekarang zaman serba mudah, jadi orang malas bergerak. Sementara kami tuh ingin kita bikin kegiatan offline itu rutin, jangan hanya yang kayak online kayak gitu. Kami bikin juga online, tapi di situ tantangannya di situ. Jadi saya tuh murni, kami tuh pakai kekuatan doa. Bapak Richard, kami itu pakai kekuatan doa dengan nanti yang dijelaskan SEF dan hypnoself. Jadi karena niat kami ini lurus, murni dan kuat, jadi kami yakin bahwa ini bisa. Walaupun terkendala sekarang Gen Z yang pertama mungkin selalu cari yang mudah, karena semua serba praktis. AI, serba gampang, bisa online ya tantangannya. Tapi walaupun online pun kami bikin, cuman kegiatan itu, cuman kami harapannya ini kami bisa berbagi energi itu kan bisa dengan kita ketemu langsung tuh lebih enak kayak gitu. Betul. Tantangannya di situ sih, apalagi kalau cuaca lagi nggak bagus, ya tantangannya kayak gitu-gitu aja sih. Tapi secara umum ini dibutuhkan dan banyak yang tertarik dengan tema ini. Cuman kendalanya itu banyak yang suka online karena malas ke
Tapi gimana kita menarik mereka dengan kekuatan spiritual, dengan semua agama bisa kami rangkul, kami membentuk sebuah komunitas dalam sebuah grup, akun-akun sosial media. Harapannya kami ya banyak yang tergerak. Sebenarnya itu bukan buat kami pribadi, kami nggak mencari profit. Kami itu mau berbuat untuk diri kami dan diri orang lain sendiri, sehingga walaupun cuma 3 orang, kegiatan itu pun akan tetap berjalan. Harapan kami 3 orang itu mempengaruhi masing-masing 10 orang kan 30 orang. Pak Energi Richard. positifnya ya. Iya kayak gitu. Oke, Ibu Hima boleh ditambahkan dari? Ya, seperti yang dikatakan Kak Ana, memang betul bahwa mengumpulkan orang itu susah gitu, apalagi zaman orang mau serba mudah. Kemarin pun waktu terakhir kita adakan agenda terakhir itu, ada sekitar 35 orang yang mendaftar lewat online di Google Form. Lalu yang datang itu pelan-pelan kita sempat khawatir, kok yang datang cuma 2 orang. Lalu pelan-pelan bismillah, insya Allah kalaupun 3 orang yang hadir ya kita laksanakan, tetap laksanakan gitu. Dan ternyata atas izin Allah ya datang satu persatu sampai datanglah dimudahkan ya. Padahal hujan deras. Hujan deras. Hujan deras. Di situ ada cerita yang apa bisa dikatakan cerita yang nanti akan ini loh awalnya kita gini loh. Iya kayak gitu. Memang berat memulai lah. Memulai sesuatu memang berat, apalagi itu kebaikan ya Pak ya. Niat dulu. Kalau berbuat jahat mah mulus aja. Tinggal Nah kalau gitu boleh mungkin mari cerita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipnoterapi dan Chef. Aku secara pribadi selalu mendengar hipnoterapi tapi maksudnya secara detail itu belum tahu ini seperti apa. Mohon izin boleh. Iya, saya dulu ya berarti hipnoterapi ya, baik. Nanti kalau Chefnya Ibu Hikmah. Jadi kalau hipnoterapi itu banyak yang tersebar seperti yang dikatakan tadi teman-teman. Ada yang mengatakan itu mitos, ada yang mengatakan itu sihir. Padahal sesungguhnya ini ilmu loh Pak. Ini neuroscience yang dijelaskan secara ilmiah dan sudah diteliti ratusan tahun. Dari yang penemunya itu bapak hipnoterapi itu namanya dokter James Braid tahun 1894. Ini udah abad ke-18 bahkan. Udah pertama kali ditemukan dan berkembang terus. Cuman kita di Indonesia ini ada semacam culture yang menghambat itu. Apalagi ada beberapa selebriti yang membuat kegiatan yang ya kayak saya nggak mau sebut nama ya. Jadi seakan-akan hipnotis itu hal yang negatif begitu. Padahal ini bisa dijelaskan Pak secara ilmiah. Jadi otak kita itu ada 2. Yang kita mainkan itu ada 2 macam otak. Pikiran manusia itu pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Pada hipnoterapi kita mainkan pikiran tidak sadar ini Pak. Jadi ternyata Pak secara ilmiah sudah diteliti dari ratusan tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu sampai sekarang terus dikembangkan. Bahwa otak kita ini Pak terbagi 2 saja, otak sadar dan tidak sadar. Dan otak sadar kita yang Bapak ini sekarang sedang menyiar karena Bapak ini tahu bahwa ini tugas Bapak kan, itu otak sadar kan, sadar ya. Itu cuma 12% potensinya Pak. Sementara sisanya itu 88% itu adalah otak tidak sadar. Inilah yang dimainkan dalam hipnoterapi. Di antara otak kiri, otak kanan, otak sadar dan otak tidak sadar itu ada yang di tengah itu lapisan ras, itulah critical thinking. Itulah di situ ada itulah yang diredupkan saat kita memberikan hipnosis itu. Jadi critical thinking itu diredupkan, dia nggak ada. Jadi kita bisa masuk ke alam bawah sadar dan ternyata Tuhan itu sudah kasih karunia kita bagus sekali, otak yang sangat sempurna. Ada otak yang dikatakan Dr. Aisyah Dahlan itu otak reptil yang di bagian batang otak, ada juga otak mamalia di tengah amigdala, pusat emosi kita. Tahu tidak Pak, bahwa itu potensinya 88% otak bawah sadar ini. Dan ini yang merangkum semua informasi sejak kita lahir sampai sekarang. Itu di dalam seperti fenomena iceberg itu Pak. Yang kelihatan itu cuma 12% kan otak sadar. Sementara kita punya potensi besar Pak. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah kasih karunia otak sangat bagus sekali. Yang mana kita itu sudah bisa membuat keputusan terbaik sebenarnya kalau kita masuk ke dalam bawah sadar kita. Cuma ada critical thinking, ada ego di situ. Nah disitulah yang kita mainkan hipnoterapi. Ada terapi yang kita berikan dengan membawa pasien ke gelombang otak bawah sadar. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah, nggak ada baca-baca. Sugesti, kata-kata, verbal. Jadi
Ya gitu aja Pak. Bapak pun bisa sebagai bahkan bisa, semua orang bisa ya. Sama dia bisa mendengar. Tapi tetap ada ini ya, maksudnya ada iya sih hipnoterapi itu ada banyak macam. Jadi jangan berpikir yang sulit. Gampangnya itu ketika Bapak berbicara kemudian orang di samping Bapak bilang, "Oh iya, ayo kita beli." Itu sudah Bapak udah berhasil hipnotis dia. Jadi nggak harus tidur, enggak. Hipnosis itu sesimpel itu sebenarnya. Lampu merah Bapak berhenti, itu alam bawah sadar Bapak. Apa nggak jantung berdetak itu kan nggak perlu Bapak suruh kan? Itulah fungsi otak yang 88% itu. Jantung semua berdetak, aliran darah itu semua kan udah nggak perlu kita perintah, itu udah jalan semua. Waduh, Iya, berarti hari ini maksudnya aku dapat informasi baru lagi. Iya, cuman orang banyak kasih embel-embel apalah. Itu cuman hiburan loh Pak, yang kayak ayo gini itu. Ya, nggak seseribut. Improvisasi. Iya, itu hanya entertain aja. Gitu. Sesimpel itu hipnoterapi itu loh Pak. Makanya kan kata-kata kan semakin sering diulang yang Bapak dengar itu Bapak udah terhipnotis, nggak mesti tidur, itu luas aja cakupannya. Oke. Itu mah berat Bu yang kayak gitu. Enggak. Iya, emang kayak gitu kan ada 88% ini yang kita pencetkan tombolnya kayak gitu. Jadi critical thinking itu nggak ada. Jadi masuklah orang itu bisa memaafkan dengan mudah, bisa lebih sehat. Pokoknya semua penyakit fisik maupun emosi bisa dengan hipnoterapi. Nanti kita cerita lebih jauh. Banyak banget manfaatnya. Nah, kemudian untuk SAFE sendiri ini bagaimana, Ibu? Nah, yang menarik dari SAFE ini sendiri karena ini adalah temuan baru berbeda dengan hipnotis karena itu sudah lama sekali. Nah, SAFE ini dikembangkan di dunia timur, belahan dunia timur di mana penemunya itu orang Indonesia. Gitu. Namun diadopsi dari dunia barat. Nah, SAFE ini singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique, yang mana sebelumnya itu diadopsi dari EFT atau Emotional Freedom Technique. Nah, cuman ditambahkan satu huruf saja. Apa itu? Spiritual. Nah, kata penemunya nih, kita kayak orang nggak bertuhan saja. Gitu. Jadi yang merasa bahwa ini betul-betul luar biasa pun adalah penemu EFT itu sendiri. Jadi dari 40 tahun dia berjuang untuk mencari metode yang praktis atau sederhana, dan dia sebarluaskanlah ke para ilmuwan, dan ternyata it doesn't work di dirinya sendiri gitu. Ketika dia kena jantung kronis, ternyata kok nggak optimal. Lalu Pak Faiz ini, Ahmad Faiz Zainuddin, katakan bahwa gunakanlah power of prayer. Ini yang disebut sebagai spiritual. Gitu. Ibu tahan sebentar, ini kita dengarkan dulu sesuatu. Ini penting juga. Nanti setelah ini kita akan kembali sahabat budaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Makassar yang saya cintai dan banggakan, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kini memasuki usia ke-417 tahun. Berjuta tantangan di depan mata pun siap kita hadapi demi membawa Makassar tangguh, sejahtera, dan bahagia. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas pemerintahan, hadirkan pelayanan publik yang lebih baik, serta mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tetap berjalan sesuai rencana. Menyikapi tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, marilah kita bersama-sama menjaga suasana kondusif dengan tetap mengedepankan sikap netralitas aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya Andi Arwin Asis, penjabat sementara Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Makassar ke-417 tahun. Makassar tangguh, sejahtera, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Mari Ibu. Aduh, ini menarik sekali, boleh? Mohon izin dulu. Baik. Jadi
SEFT ini berangkat dari adopsi metode EFT itu kan sebelumnya dia pendekatan apa ya namanya psikologi, energi psikologi gitu. Dan beliau mengoptimalkan itu dengan loving kindness dan powerful of prayer. Nah, dikatakan bahwasanya berarti ada doa juga ya? Betul sekali. Justru ternyata doa itu yang utama. Gitu. Jadi bukan soal kan kalau SF itu orang mengenal metode ketuk dua jari gitu. Bukan ketukan dua jarinya. Jadi yang mengoptimalkan itu yang benar-benar it works ketika ada powerful prayer di situ. Kekuatan doa ya. Betul. Nah, kemudian di usia berapa saja harus melakukan hipnoterapi dan CF ini? Untuk usia sebenarnya nggak ada batasan, cuman caranya aja yang berbeda-beda. Kalau pada anak kita pakai sentuhan, touching. Saya kebetulan perawat IGD anak Rumah Sakit Wahidin. Anak ini usia berapa nih, Bu? Sebenarnya mulai dari bayi bisa ya. Dari bayi. Karena saya sendiri praktekkan ini ke pasien saya. Saya di ruang gawat darurat di Rumah Sakit Wahidin. Tepatnya di gawat darurat anak. Jadi kalau pasien anak itu kadang gelisah. Karena energi itu kan kita memahami energi itu menular. Dari kan beda nih anak-anak sama orang jadi dewasa. Jadi komunikasi itu dari neuroscience itu bukan hanya komunikasi kita berbicara, komunikasi sentuhan, bahkan komunikasi batin. Ini dia yang kami tekankan kalau pada anak. Kalau pada orang dewasa mungkin sedikit lebih mudah karena dia mudah mencerna informasi kita. Tapi pada anak itu seorang hipnoterapis itu harus bisa mendapat perhatian dari anak itu dulu. Artinya anak itu harus nyaman di dekat dia. Jadi saya kadang sebelum saya pasang infus, saya tuh Pak udah terapkan ini loh, udah lama di ruangan saya. Jadi pada pasien-pasien saya yang di infus itu kaget, Mah, kenapa nggak sakit ini Mah? Kenapa ini enak? Tadi yang petugas lab itu ambil darah sakit sekali Mah. Karena saya tadi itu pakai sugesti apa makanan kesukaannya. Nanti makin masuk jarumnya, nanti makin enak kapurungnya. Kemarin terakhir pasien saya minta papeda katanya. Dari biasa itu dari Ambon itu. Jadi awalnya saya udah mau pasang infus nih karena awalnya pasiennya saya bilang aja ayam. Kemarin waktu medical check up, maka aku bilang, "Dok, ya udah aku nyanyi satu album deh daripada Bisa banget Pak pakai ini Pak. Nggak perlu tidur, nggak perlu lama. Tapi itu sugesti berulang-ulang dan harus eye contact dan itu kita pakai semua strategi komunikasi, bukan hanya lisan tapi batin, ya, touching. Jadi saya tuh sebelum pasang infus sebentar aja saya langsung. Tapi maksudnya infusnya dilihat, Bu? Iya dilihat, nggak boleh dia harus lihat aja karena kita sudah setting mindsetnya bahwa infus semakin masuk jarumnya semakin dingin, semakin mati rasa. Saya cari tahu dulu anak ini bisa tahu tidak kata nyaman. Kalau dia nggak tahu nggak bisa pakai kata nyaman. Saya pakai enak. Kalau anak-anak paling nyaman pakai enak. Jadi pasien di Jeneponto ada puluhan anak disunat massal, nggak ada yang rasa sakit. Pakai apa permen kaki itu gula kaki? Yang ada rasanya apa adik-adik? Mereka sendiri yang jawab. Mereka jawab manis. Sambil? Belum. Sebelum mereka naik ke lantai 2. Nanti rasanya seperti gula-gula kaki ini apa rasanya? Manis. Ya, kalau mereka udah bilang manis, kita dipening. Manis atau manis banget? Manis banget. Ya udah naik sekarang. Siapa yang mau duluan? Udah angkat tangan. Tapi lucunya ada satu keluarga pasien yang ikut terhipnotis. Besoknya datang, Bu, masih ada gula-gula kaki tak? Kenapa? Lututku sembuh kemarin. Saya mau minum lagi gula-gula kaki. Nah ini dia, hati-hati. Harus kita kembalikan anchornya ya. Nah, jadi sesimpel itu hipnoterapi. Bapak pun bisa kok. Iya, nanti Bapak bisa ngomong kan. Bahkan sentuhan pun sama bayi bisa loh Pak. Saya gendong bayinya dengan ibunya bisa jadi beda. Bisa jadi saat saya gendong bayinya tenang. Ibunya tanya, kenapa? Ibu, batin ibu bagaimana sekarang? Kalau ibu gelisah, pasti anaknya gelisah. Kalau ibu nggak ikhlas anaknya diinfus, ibu keluar aja, tunggu, percaya sama kami. Dan alhamdulillah Pak, ini sangat membantu bagi profesi, terutama saya perawat. Apalagi dokter, kalau dokter bahkan di India itu operasi pakai hipnoterapi Pak, udah nggak pakai obat-obatan. Saya mendalami hipnoanestesi ini, artinya menghilangkan nyeri tanpa obat-obatan. Dan it works. Bahkan terakhir ada adik dokter muda koas yang minta tolong, Kak tolong infus saya lagi kurang fit. Saya pakai ini.
Kamu tahu rasanya ini apa? Dingin kan, alkohol swab itu kalau diolesi dingin kan? Dingin. Iya. Biarkan dia menjawab 3 kali, dia menjawab ya. Ya keempat itu dia akan ikut apa kata kita. Tapi jangan putus sugestinya, berulang-ulang. Jadi Bapak harus cari pertanyaan yang akan dia jawab iya 3 kali. Dan Bapak harus pertahankan kontak dan suara, jangan Bapak putus-putus dan jangan ada sugesti yang bertabrakan. Misalnya kuat dengan rileks, nggak bisa. Rileks ya rileks. Bapak sekali bilang kuat, Bapak kuat, apa lagi yang berhubungan dengan kuat? Ya kayak gitu lah Pak, kata-kata aja Pak. Karena otak kita itu udah punya bakat dari Tuhan yang luar biasa. Tinggal kita mainkan itu 88% alam bawah sadar itu Pak. Kayak itu sesimpel itu sih sebenarnya. Waduh, tapi menarik Bu, sangat menarik. Nah kemudian untuk Ibu, ini usia berapa sebenarnya? Kalau Chef sendiri tidak memandang dia tua, muda, ataupun dia sadar ataupun tidak sadar, itu karena yang penguatannya itu di spiritual ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya untuk kita yang di belahan dunia timur beda halnya dengan pemahaman orang di dunia barat ya, bahwa menganggap bahwa manusia itu adalah materi, makanya dia dalam menangani pasiennya atau dalam menghadapi sebuah masalah ataupun dalam hal ini adalah misalnya sakit fisik, dia itu langsung obat-obatan, dia langsung operasi, menggampangkan hal itu. Nah, karena dia menganggap manusia itu adalah materi, sedang kita menyadari bahwasanya manusia itu adalah energi, di mana kita bisa menularkan energi itu ke orang lain gitu. Jadi misalnya nih orang yang buta, orang yang tidak bisa mendengar pun bisa diterapi. Kenapa? Karena kekuatan doa itu. Itu. Jadi semua bisa dilakukan untuk semua kalangan ataupun umur, mulai dari anak bayi pun ataupun orang lansia pun yang sudah tidak ada daya upaya gitu. Itu bisa, Bu. Bisa sekali. Nah, kemudian dari semua yang sudah Ibu berdua lakukan ini, adakah perkembangan dari orang-orang yang sudah mengikuti hipnoterapi dan Chef ini? Sangat. Langsung kejadian di situ. Langsung kejadian. Cuman kisah istimewa. Banyak banget Pak. Saya mau cerita dari mana ya? Saya dulu apa Iki dulu nih? Boleh, yang mana saja. Yang terbaru aja, yang terakhir. Oke, ya. Pasiennya itu udah bertahun-tahun. Kami hadirkan langsung pasien setelah sesi pelatihan hipnoterapi kami lakukan di rumah sakit. 10 tahun Pak pasien itu ke bolak-balik poli nyeri Wahidin. Karena beliau itu tahun 2009 kena kecelakaan kerja, tangannya kepotong, tangan kanannya. Kemudian sampai sekarang beliau merasakan sakit, sudah diamputasi tahun 2010. Sampai sekarang bolak-balik ke poli itu minta obat nyeri yang dosisnya itu di atas morfin, golongan narkotika yang paling tinggi. Itu pun beliau masih merasa sakit. Mungkin udah iya. Jadi beliau kita hadirkan ke berarti sesi tahunan pelatihan. ini ceritanya. Iya, sudah 10 tahun Pak, bayangkan mengkonsumsi obat nyeri yang di atas dari morfin, golongan narkotika yang paling tinggi. Ini kami hadirkan langsung pasiennya di rumah pasien kami di Rumah Sakit Wahidin, kami hadirkan dalam sesi pelatihan hipnoterapi. Dan tahu tidak, dalam sesi itu hanya enggak nyampe sejam kayaknya di terapi, langsung bisa balik dan hilang. Kami evaluasi, terakhir kami telepon bapaknya udah nggak pernah minum obat nyeri lagi. Bapak tahu penyebabnya apa? Sudah lepas dari ketergantungan obat itu. Jadi itu tangannya kan udah kepotong. Tapi bapak itu masih merasa sakit di daerah itu karena pertama bapaknya masih berharap tangannya itu masih ada. Bapaknya masih merasa bahwa tangannya itu masih ada. Kedua, ada trauma mendalam yang kami dapatkan dalam sesi hipnoterapi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi hipnoterapi kan kita ada asesmen awal. Kita cerita ada tidak luka mendalam, kejadian yang sampai sekarang bapak masih karena kan ada ego, dia nggak mau cerita kan, itu bisa kita bawa ke alam bawah sadar, nanti bapaknya akan berbicara dan tidak seperti yang dibilang di media bahwa dia akan berbicara banyak rahasia, enggak. Jadi kita itu tidak tidur loh Pak, kita ada dalam fase gelombang otak alfa dan theta, kita itu setengah sadar, gimana ya bahasanya, dalam fase trans. Jadi kita itu menutup mata, rileks, tapi kita bisa mendengar, kita bisa bahkan memutuskan mau bilang atau tidak. Kadang-kadang kita tidak tahu masalahnya, sembuh sendiri. Kami cuma membantu mereka, ada tidak kejadian itu, kemudian Anda ingin menjadi seperti apa, otak akan ini. Jadi bapak itu ada penyebab kedua itu, yang pertama kan bapaknya masih denial, masih menginginkan tangannya itu, merasa masih ada. Kedua, ternyata tahun 2015 bapak itu bawa mengendarai motor dengan tangan kiri, satu tangan, menggandeng anaknya untuk membeli pakaian baru, anak perempuannya, kemudian kecelakaan dan anaknya meninggal.
Ternyata itu tersimpan di dalam 88% memori bawah sadar ini, pikiran bawah sadar ini, yang menyebabkan sang bapak itu merasa bersalah. Dan tahu tidak Pak, secara penelitian itu 90% penyakit karena pikiran. Hanya 10% yang benar-benar kita sakit. Makanya kalau Bapak cemas, Bapak kencing-kencing, Bapak sakit kepala, kalau Bapak habis marah, Bapak kadang-kadang kena flu, tiba-tiba nggak enak menelan, habis marah, energi kita berkurang. Iya, karena pikiran itu ngaruh semua Pak. Makanya hati-hati yang Bapak pikirkan itu hati-hati. Ya. Jadi berarti pikiran baik-baik aja sebenarnya. Iya benar Pak, sel itu mendengar Pak, hasil penelitian tahun 2003. Mau tanggal tua, tanggal muda kita happy aja. Benar Pak, jadi Bapak ini sembuh setelah kami bawa ke alam bawah sadarnya, kami bawa dulu ke belakang, Bapak ingat kejadian itu, Bapak pakai baju apa, Bapak lihat apa, lokasinya di mana, kemudian kita tarik dia ingin menjadi seperti apa. Bapak ini idealnya menurut Bapak harusnya bagaimana, dan dia akan nanti oh iya, saya harusnya menerima. Saya harusnya memaafkan, itu bukan salah saya. Segitu doang hipnoterapi Pak. Jadi bagus banget kita membawa pasien itu lebih sadar dengan dirinya. Kita kan kalau disadar kayak gini kita kan kadang ada ego, gengsi. Tapi kalau itulah namanya critical thinking. Jadi saat fase gelombang alfa dan theta ini, fase pasien dalam kondisi hipnosis, critical thinking itu redup. Jadi Bapak ini betul-betul potensi baiknya keluar semua. Oh iya, harusnya saya itu memaafkan. Saya melihat diri saya menjadi pemaaf, diri saya menerima kejadian itu, anak saya meninggal karena sudah takdir. Akhirnya Bapak itu saat Bapak membuka mata, Bapak akan menjadi, kita beri penguatan 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Bapak akan menerima. Tahu tidak Pak hasil penelitian, semakin kita menerima kondisi sakit kita, semakin cepat kita sembuh. Semakin kita melawan, semakin susah untuk kita sembuh. Ini dijelaskan juga dalam kitab suci manapun, terutama dalam Al-Quran. Semakin kita menerima apa yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan itu mengikuti prasangka kita, kita terima, kita yakin Tuhan tolong, sembuh. Tapi kan ada critical thinking, inilah yang dimatikan. Selalu ada yang bertolak belakang. Dalam hipnoterapi ini yang diredupkan. Kita masuk, kita tarik, dan alhamdulillah Bapak tahu hanya nggak sampai sejam loh Pak. 10 tahun Bapak itu minum obat, udah balik kiri kanan. Sebelumnya nggak bisa balik Pak, lehernya nyeri hebat, harus minum obat dulu. Dengan izin Allah ilmu ini ada. Ternyata itu Tuhan itu udah kasih kita potensi otak yang sangat baik. Keren loh Pak. Sangat, bukan keren lagi hari itu di atas langsung kelasnya. kejadian. Ada lagi banyak sih cerita Pak. Pasien kemarin jantung, dokter bilang mustahil ejection fraksinya naik dari dari di bawah 50 ke itu harus dia bertahun-tahun terapi, nggak boleh jalan kaki, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bapak tahu nggak sampai 30 menit. Kenapa lebih cepat? Karena kita sudah ibu ini lebih mengeluarkan semua unek-uneknya. Jadi kita cepat dapat masalahnya. Oh, masalahnya di sini, di suami pertamanya yang abuse, yang memukul, yang dia itu nggak terima anaknya keguguran itu. Kita bimbing dia, kita bawa dia ke fase hipnosis, dia memaafkan diri sendiri, memaafkan suaminya yang dulu kejam, sekarang kan suami keduanya udah baik. Masya Allah, sampai dokter bilang, Kak itu mustahil Kak. Saya sendiri yang ngantar kakak itu untuk di echo, diperiksa pompa jantungnya dengan USG jantung itu Pak, alat. Kami cek pre dan post. Jadi kami bawa ke gedung pusat jantung terpadu, lalu diberi hipnoterapi di ruang pelatihan, lalu kami bawa kembali. Berhasil. Dan dokter mengatakan ini mustahil, diapakan ini tadi, harusnya dia paling cepat 6 bulan dan harusnya tahunan dia menjaga pola makan, menjaga aktivitas, baru dia. Ternyata Bapak tahu sebelumnya dari 42%, bahkan sebelumnya 18% saja ejection fraksi jantungnya. Jauh sekali ya. Diberi sesi hipnoterapi 42%, kemudian naik lagi setelah sesi yang terakhir naik menjadi 52%. Ini dokternya kaget. Lonjakannya jauh ya. Ini udah normal ini Kak, di atas 50% udah normal. Saya bilang, enggak Dok, dokter tahu ini pasien Dok yang kemarin dokter tangani. Pasiennya aja kaget. Jadi sesimpel itu, dan kita kaitkan dengan spiritual, di mana semakin kita memaafkan, semakin sehat kita. Amin. Karena sel kita mendengar loh Pak. Semua yang Bapak lihat ini, makanya hati-hati dengan hal negatif. Hasil penelitian tahun 2003 itu sel itu mendengar dan meregister semua hal yang kita lihat, kita dengar, kita katakan. Makanya hati-hati dengan self talk. Kadang ada orang kan sok merendah, enggak saya begini Jakodong. Nanti begitu betul. Karena sel itu meregister. Ini penelitian ilmiah. Ini bisa ada based on data, based on research. Sel kita itu mendengar, melihat. Nanti kita cerita lagi penelitian selanjutnya.
Iya, mari silakan. Ibu Nah, Hikmah. hal menarik dari chef sendiri Iya. karena ya sangat sederhana ya, yang orang banyakan kenal sebagai terapi ketukan 2 jari. Jadi teknik ini menggunakan perpaduan akupuntur, di mana jika di akupuntur itu ada 361 titik energi Di tubuh kita. Iya, dalam tubuh kita. Namun dia menyederhanakan itu. Jadi ada 18 titik yang mewakili itu semua. Nah, dan kalau di akupuntur kan biasanya kita pakai jarum, dan itu tidak aman bagi orang yang tidak profesional. Nah, ini cuman menggunakan 2 jari. Maksudnya jarum yang Ibu sih gimana? Ya kan ditusukkan dulu kan, terus kalau salah titik bisa ini berbahaya, fatal, ya? tidak aman lah. Okay. Nah, ini cuman menggunakan ketukan dan it works gitu. Ketukan. Iya. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya. Tuhan ya, itu menciptakan sesuatu yang sangat Masya Allah, ya betul sekali. Saya merinding. Ya betul sekali. Nah, kalau bercerita tentang apakah ini bekerja atau tidak, sudah bahkan jutaan orang sudah alhamdulillah dengan ikhtiar ini sembuh total gitu. Termasuk kami ini, Masya Allah. Secara emosional maupun fisik gitu. Karena berarti mohon izin Ibu Hikmah. Berarti maksudnya biasanya orang bilang mengatakan bahwa sebelum kita share ke orang lain, betul, kan diri kita dulu. Di diri kita dulu yang harus berdamai dulu sama kita. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Sehingga akhirnya itu bisa kita terapkan ke orang. Iya, salurkan ke orang lain. Nah, jadi ketika kita sudah di titik alhamdulillah insya Allah saya sudah sembuh. Maka disitulah kami dipertemukan. Lalu ayo, ini harus diketahui oleh orang banyak, khususnya masyarakat Makassar. Oke, Ibu Hikmah dengan pengalaman spiritual dan emosional yang luar biasa. Kemudian juga Ibu Ana akhirnya bertemu. Jadi mungkin ada message dari Tuhan mungkin. Itulah yang kami pikirkan. Itulah yang kami gitu. Mohon izin. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Tuhan kami lakukan lagi gitu. Iya. Insya Allah. Iya. Boleh Ibu Ana, Ibu Hikmah boleh lanjut mungkin. Oke. Jadi jadi bukan tentang bukan tentang ketukan 2 jari itu. Namun dalam Islam kan dikatakan bahwa kita ikhtiar dan berdoa. Nah, kalau ini doa dulu dong. Gitu. Baru kita action dulu. Kan, Ya karena terkadang kan orang bilang berdoa gini, ya udahlah. Padahal sebenarnya kan harus bangun dulu ya hubungan kita dengan Tuhan ya. Betul sekali. Bukan langkah terakhir. Bukan langkah terakhir. Betul. Kebanyakan kita bilang harusnya kan di awal begitu. Iya, benar. Betul. Padahal kita berserah dulu dong sama Allah. Yakin bahwa sakit itu Tuhan yang jatuhkan dan sakit itu pula Tuhan yang sembuh. Izinkan, gitu. Yakin dulu. Betul. Nah, itu yang pertama. Gitu. Nah, ini yang digunakan kurang lebih di hipnoterapis juga pun di SEF ini. Masya Allah. Berarti nggak bisa dipisahkan ini ya? Seperti kayak gini. Secara ilmiah. Iya, secara ilmiah. Maksudnya seperti air dan minyak. Ini kan tidak bisa bersatu. Tapi mereka bisa berdampingan dengan sangat istimewa. Apalagi kalau digabungkan. Waduh, citra sama makanan yang sangat istimewa. Betul. Konsepnya kurang lebih sama. Namun EFT ini menekankan, dia menyebutkan bahwa spiritual gitu. Padahal sebenarnya di hipnoterapis pun dia yakin bahwa kita harus yakin dulu dong. Sama seperti. Tapi kan makanya tadi aku bilang yakin itu kan maksudnya tidak seperti kita membalikan telapak tangan ya. Kita bawa mereka ke titik spiritual melalui ini media sebenarnya. Media aja. Tentu saja. Membangun dulu mereka punya ini ya. Benar, karena mereka kalau mereka nggak sadari, mereka nggak terima, mereka nggak pasrah sama kekuatan, mereka juga nggak bisa karena kita manusia terbatas. Pernah nggak ada yang seperti itu? Ibu berdua mohon izin.
gimana banyak sih yang kayak gini. Ya, jadi kalau kita sudah sampai di tahap kita sadari, kita sudah terlalu jauh. Kita sudah terlalu jauh. Kita buka kesadaran mereka. Kenapa mereka ditimpakan sesuatu itu dalam artian diberi kegelapan. Karena Tuhan kenapa begini? Karena cahaya itu nggak terlihat terang kalau kondisi ruangan itu terlalu terang. Jadi Tuhan itu beri kegelapan biar cahaya yang kecil itu bisa kelihatan. Kayak gitu. Itulah kita bawa mereka dengan melalui hipnoterapi dan SAFE ini. Tuhan itu sedang membimbing kamu ke satu cahaya loh, lihat ini. Tapi kadang ada ego yang kita harus critical thinkingnya, kita bawalah mereka ke fase hipnoterapi. Dengan cerita lengkap yang sudah dibangun pagi hari ini oleh ibu berdua. Kalau ini mohon izin, kalau misalnya mungkin aku salah tolong diperbaiki. Apakah memang mungkin mungkin semua orang punya kemampuan, punya bakat, tapi sepertinya Tuhan bilang bahwa apakah ada orang tertentu saja yang Tuhan bisa percayakan media ilmu ini supaya maksudnya bisa diterapkan kepada sesama. Ibu berdua bagaimana melihat ini? Sebenarnya itu jadi perundungan kami sih. Kami tuh sering Yeah. diskusi tentang hal-hal ini. Oke. Jadi saya tuh suka mengikuti dari mahasiswa, suka ikut training motivasi. Yeah. Kalau training motivasi itu kadang kan kita habis, kalau nggak itu kita loyo lagi gitu. Jadi kita dan kita butuh sesuatu yang membuat kita itu selalu energik, selalu on begitu lampunya. Kami cari formula dan Tuhan pertemukan kami dengan jalan-jalan ini, dan saya melihat ini sebagai bentuk, nggak ada yang nggak mungkin ya. Maksudnya nggak ada yang sia-sia. Betul. Daun yang jatuh pun itu ditakdirkan, sudah ditakdirkan, artinya dia terjadi kan. Apalagi kami ini manusia, dan kami tuh sampai sekarang pun kami tuh selalu belajar. Karena kenapa kami mengajar, bukan mengajar, karena kami berbagi, sharing. Karena mengajar itu sama dengan 2 kali belajar. Sama dengan 2 kali belajar. Jadi dalam satu penelitian bagaimana supaya kita memahami sesuatu itu, yang paling kuat itu adalah dengan kita membagi sesuatu itu ke orang lain. Seperti itu. Jadi bisa jadi sih ini jalan-jalan Tuhan untuk kita berdua. Bagaimana? Mari silakan. Betul. Sedikit menekankan bahwa apakah ada orang yang diberikan dalam artian kemampuan itu begitu ya. Gitu. Namun di Islam dikatakan bahwa memang ada orang yang makbul doanya gitu. Nah makanya saya katakan di mahasiswa biasanya kayak gini, dear student, kita berdoa bersama sebenarnya bukan bahwa kita bersatu lalu kuat, karena boleh jadi di antara kalian ada yang makbul doanya. Iya. Nah, begitu. Di antara 10 orang ini ya. Betul. Ada satu yang Tuhan peluk doanya. Karena kekuatan yakin itu, misalnya kekuatan khusyuk itu ikhlas, redo, pasrah ke Tuhan gitu. Tidak, jadi kadang saya kurang sepakat kalau orang mengandalkan diri sendiri gitu. Karena kamu nggak percaya diri, kalau saya bilang nggak apa-apa, dia nggak percaya diri, nggak apa-apa, justru bagus. Karena kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, artinya kamu lupa kalau kamu punya Tuhan. Setuju. Itu kuncinya di situ. Ibu berdua, sekali lagi saya mohon izin kita dengarkan dulu yang satu ini, nanti kita akan kembali saat lagi dan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Makassar yang saya cintai dan banggakan, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kini memasuki usia ke-417 tahun. Berjuta tantangan di depan mata pun siap kita hadapi demi membawa Makassar tangguh, sejahtera, dan bahagia. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas pemerintahan, hadirkan pelayanan publik yang lebih baik, serta mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tetap berjalan sesuai rencana. Menyikapi tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, marilah kita bersama-sama menjaga suasana kondusif dengan tetap mengedepankan sikap netralitas aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya Andi Arwin Asis, penjabat sementara Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Makassar ke-417 tahun. Makassar tangguh, sejahtera,
dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih bersama dengan Ibu Ana dan juga Ibu Hikmah. Ibu, mohon izin, kita waktunya mepet sekali ya. Boleh nggak sih ditambah waktunya? Iya, apa pesan mulia yang bisa disampaikan Ibu berdua, singkat aja, mohon izin. Baik, yang pertama untuk mencapai kedamaian batin itu kita harus sadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu setelah kita menyadari, kita peluk diri kita, berterima kasih sama diri kita rangkul diri kita cari sumber-sumber yang bisa menguatkan kita, baik itu peningkatan spiritual, hipnoterapi, self. Ya, karena banyak orang tidak menyadari dirinya bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu kita masuk ke life coaching, kita cari sumber-sumber ilmu ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin di antara para pendengar itu ada yang seperti kami mungkin punya mendalami ilmu tertentu, ya warisan terindah yang bisa kita tinggalkan dalam hidup ini salah satunya adalah kita menyentuh jiwa orang lain ya. Karena ketika kita bisa menyentuh jiwa orang lain, meningkatkan level kesadaran mereka, merangkul mereka, itu kita sedang mengobati diri kita sendiri dan kita sedang mengobati banyak luka banyak orang lain. Karena kenapa? Orang tersebut akan mengobati orang lain, menularkan energi positif ke orang lain, dan ini yang tentu kita harapkan di zaman yang semakin lama semakin gila ini ya. Ya seperti itu. Ibu Hikmah. Ya, pesan untuk sahabat spiritual di luar sana yang sedang mendengar pun melihat kami hari ini, saya mau menyampaikan bahwasanya ada wadah loh di sini yang siap mendengarkan, dan kami hadir di sini karena kita punya sejiwa gitu. Dan dalam banget itu iya, kata sejiwa ya. Iya, jadi kalau ada yang katakan, karena sekarang kan lagi viral itu istilah yang mental illness, itu imannya imannya lemah. Saya kurang bijak saja mendengar itu. Saya bukan tidak sepakat, bukan juga menuduh, dalam artian kayak gini. Sebenarnya kalau kita mau memenangkan dalam artian kalau kita dalam negatif situation lalu kita tetap positif, itu insya Allah kita memenangkan. Amin. Nah, memenangkannya itu harus balance iman dan ilmu. Kalau kamu menuduh ilmunya, tidak bijak kawan. Tidak. Kamu harus tahu dulu apakah dia sudah mengilmui, karena ini bukan tentang orang hebat atau siapa yang jauh lebih tahu, tapi siapa yang lebih dulu tahu. Jadi kami hadir di sini untuk merangkul semuanya. Ayo kita sama-sama belajar. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi energi itu menular dan kita pastikan energi kita itu baik, positif. Insya Allah. Oke, aku percaya, aku yakin bahwa nanti setelah ini pasti akan banyak lagi yang ingin bertemu. Mungkin yang ingin mengajak kolaborasi boleh. Iya, betul. Kami bahkan dipanggil sama perusahaan untuk hipnoterapi karyawannya katanya. Aku berharap bukan cuma di Indonesia tapi keluar Benar, kemana insya aja. Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Ana, sama-sama, Ibu terima Hikmah. kasih udah diberi wadah. Pak Richard. Terima kasih Nanti Pak Richard. kapan-kapan nanti kita planning ulang lagi ya. Ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.